Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Mati ya Mati. Nats pembimbing hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 55. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Pernahkah Anda memikirkan kematian Anda yang tak terhindarkan? Atau Anda seperti Bernard Jacobs, konglomerat teater berpengaruh yang berkata, dari semua hal di dunia, saya paling tak memikirkan hal yang terjadi setelah kematian. Mati ya mati. Itukah yang terjadi saat kita mengembuskan napas terakhir dan sel-sel otak kita berhenti berfungsi? Saat hidup kita berakhir, apakah kita betul-betul hilang seperti nyala api lilin yang dicelupkan ke dalam air? Itulah kepercayaan umum. Namun, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Ibrani 9 ayat 27 menyatakan bahwa kita ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita, kita tidak perlu takut berhadapan dengannya. Kita akan memasuki persekutuan yang indah bersama Allah selama-lamanya, karena kita akan beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Yesus mengajarkan kepada para muridnya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Pesan Yesus dalam firman Allah memberi pengharapan saat kita menghadapi kematian kita sendiri atau orang terkasih. Dia berjanji bahwa kita akan memasuki rumah surgawi dan bersama dengan Dia selama-lamanya. Kita dapat mengandalkan firman-Nya. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu di sana, agar di mana aku berada, engkau pun ada. Maut bukanlah akhir segalanya. Dengan Kristus kita hidup abadi dalam kekekalan. Kebangkitan Yesus membinasakan maut. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.